Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Salam. Saya percaya kita semua ada dalam naungan penyertaan perlindungan Tuhan. Sehingga dalam waktu Tuhan, di minggu ini, kita dibawa untuk kembali bersekutu dengannya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah di minggu pagi ini. Mari kita masuk dalam doa. Pertolongan pada kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang memimpin ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur padamu karena hari lepas hari telah Tuhan pimpin kehidupan kami, sehingga kembali kami dalam anugerah-Mu, boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu ini bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi ini merupakan anugerah-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga kami, jemaat-Mu, GGP Kanaan, boleh kami datang beribadah padamu dalam ungkapan syukur yang dalam karena Dikau baik adanya. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, dan kami siap memulai ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dari awal pertengahan gak berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian bagi kemuliaan namanya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa.
Jemaat, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu ya Tuhan, kami siap untuk disegarkan dalam kebenaran firman-Mu. Dan mari Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, membawa kami untuk memahami, mengerti akan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu tak pernah gagal atas hidup kami. Bahkan firman-Mu memberikan kuasa dan kekuatan atas hidup kami. Karena itu Tuhan berfirman pada kami siap mendengarkannya. Akan hamba-Mu yang hampa kosong dan tak berarti apa-apa ini. Tuhan, Dikau urapi hamba-Mu dengan kalimat-kalimat sederhana yang dapat dimengerti. Hingga baik hamba-Mu dan jemaat-Mu sungguh diberkati dalam perenungan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat GKP Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Wilmar Rudolf dibesarkan dalam keluarga miskin. Dia adalah anak yang ke-20 dari 22 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai kuli angkut dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Karena keluarga ini begitu miskin, ketika Wilmar sakit di usia 4 tahun, mereka tidak segera mengobatinya. Akibatnya penyakitnya semakin parah dan ia terkena radang paru-paru dan polio, di mana ia mengalami kelumpuhan. Sehingga Wilmar harus hidup dengan tongkat penjaga. Ketika ia berusia 9 tahun, ia mulai belajar jalan. Hal ini dilakukan selama 3 tahun. Membuatnya melepaskan tongkat penyangganya. Dan ibunya terus memberi semangat dan motivasi. Hingga pada akhirnya, Wilmar sembuh secara total. Dan pada usia 13 tahun, ia memutuskan untuk mengikuti lomba lari. Dan ia mendapat juara 1 dari belakang. Beberapa waktu kemudian, dalam semangat yang berkobar-kobar, ia kembali mengikuti lomba lari dan berhasil menjuarai lomba lari tersebut sebagai juara pertama. Jemaat, sejarah kemudian mencatat bahwa Wilmar Rudolf adalah orang kulit hitam pertama yang meraih 3 medali emas di Olimpiade tahun 1960. Ia meraih medali emas di 100 meter, 200 meter, dan estafet. Dari kisah hidup Wilmar Rudolf ini, kita dibawa untuk tidak pernah menyerah pada situasi kondisi hidup ini. Karena kita melihat kehidupan Wilmar tetap menunjukkan satu semangat untuk meraih harapannya. Saudara, tema renungan kita di pagi hari ini adalah tetap bersemangat dalam pengharapan.
tetap bersemangat dalam pengharapan. Dalam konteks ayat renungan kita, di mana Rasul Paulus sedang menyampaikan bahwa ia dan teman-temannya tidak pernah menyerah oleh situasi, keadaan yang menghadang pelayanan mereka. Tapi sebaliknya, Paulus menunjukkan bahwa mereka tetap bersemangat dalam pengharapan. Rasul Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati. Kami tidak kecewa. Kami tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan, kesulitan hidup ini. Tapi kami tetap bersemangat untuk meraih apa yang menjadi harapan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi tantangan dan kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini, seorang peneliti dalam bidang manajemen bisnis mengemukakan sebuah istilah di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, yaitu adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangan. Seseorang apabila ia tidak memiliki kecerdasan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini, akan langsung bunuh diri, atau dia akan terkena serangan jantung dan mengalami stroke. Karena dia tidak tahu bagaimana mengatasi tantangan dan kesulitan yang datang dalam kehidupannya. Karena itu kita melihat Rasul Paulus adalah pribadi yang cerdas dalam mengatasi tantangan dan kesulitan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan padanya. Sehingga ia tidak menyerah, tetapi tetap bersemangat. Hal ini terlihat dalam pernyataan di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, mengapa Rasul Paulus tidak pernah menyerah, melainkan tetap bersemangat dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan? Karena Paulus tahu, di dalam setiap tantangan dan kesulitan hidup ini, ia selalu melihat hal yang positif. Paulus melihat berkat di balik tantangan dan kesulitan itu. Dan agar dia dan teman-teman sepelayanannya dapat meraih suatu kemenangan iman di dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perikop pembacaan kita tadi, yaitu di mana kita dibawa untuk tetap bersemangat dalam pengharapan. Itu hal yang pertama, bahwa dalam semangat dan pengharapan ini kita mengerti bahwa setiap tantangan dan kesulitan membawa kita untuk ada dalam satu pembaharuan batiniah. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, Rasul Paulus dalam pelayanan mengalami banyak tantangan atau kesulitan. Dan hal ini diungkapkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Di mana ia mengemukakan sebagai berikut. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu.
3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tantangan dan kesulitan yang Paulus hadapi, justru Paulus memperlihatkan satu semangat dalam pengharapan, di mana dia katakan bahwa kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Karena jikalau seorang dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup ini menjadi tawar hati, maka firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Saudara, tawar hati akan membawa kita keluar dari hal-hal rohani. Akan membawa kita keluar dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita dikuasai oleh ketakutan dan kekecewaan. Tawar hati juga bisa membuat kita kehilangan sudut pandang tentang kebesaran karya Tuhan. Dan membawa kita pada keinginan lahiriah atau keinginan daging. Seperti yang terungkap dalam perjalanan umat Israel ketika keluar dari Mesir. Dalam Bilangan 21 ayat 4-5. Ketika mereka sedang melirik tanah Hor, melirik daerah Edom, mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa mereka menjadi tawar hati. Mereka menjadi tawar hati. Ini menunjukkan bahwa mereka kehilangan sudut pandang tentang kebesaran karya Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Padahal mereka sudah melihat akan keajaiban, kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan di dalam memperlihatkan 10 tulah yang terjadi di Mesir, dan juga di dalam membelah laut di Berau. Namun mereka tetap tawar hati karena keinginan mereka tidak terpuaskan. Tawar hati juga bisa membuat kita selaku orang percaya memandang masalah nampak lebih besar daripada kemampuan Tuhan. Hal ini bisa kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3, 4, dan 6. Ketika keluarga dari Raja Daud dan juga prajuritnya ditawan oleh bangsa Amalek, mereka kembali pulang ke daerah Siklag, dan mereka mendapatkan tempat itu sudah terbakar dan kosong. Hal ini membuat mereka bersedih hati, mereka menangis, dan membuat mereka menjadi tawar hati. Dan mereka ingin merajam Daud dengan batu. Tapi Daud sebaliknya, dia tetap tenang. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tawar hati membuat kita tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, kemampuan Tuhan. Tapi lebih kepada masalah yang kita hadapi. Dan ekspresi dari tawar hati, seseorang itu bisa menangis, bahkan menyesali diri, dan juga mengasihi diri. Hidup dalam persungutan, bahkan mengalami stres, dan juga mengambil keputusan yang salah dalam sesuatu yang hendak mereka lakukan. Dan pada akhirnya, orang yang tawar hati mempersalahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Rasul Paulus menyatakan bahwa ia tidak tawar hati. Karena hidupnya tidak bergantung pada manusia lahiriah, tapi pada manusia batiniah. Pernyataan batiniah yang diperbarui di sini berarti Paulus mau belajar dari setiap tantangan dan kesulitan
yang ia hadapi. Karena melalui kesulitan dan tantangan yang datang, dapat membawa ia untuk diperbarui dari sisi batinianya. Di mana Paulus katakan tadi bahwa manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan batinia diperbarui berarti kita mau belajar dari tantangan dan kesulitan. Agar dari pembelajaran yang kita lakukan dalam setiap tantangan kesulitan itu dapat mengubah tindakan kita, dapat mengubah cara kerja dan praktik hidup kita. Yang juga berarti mengubah diri menjadi manusia atau pribadi yang berbeda dan baru. Kata lain dari pembaruan batinia, artinya hatinya semakin memahami keberadaan Tuhan dalam melengkapi dan memuaskan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita selaku manusia lebih menampilkan atau lebih mementingkan sisi lahiriah kita. Seperti merawat kuku, merawat alis, ataupun rambut, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahwa manusia lahiriah sering mempengaruhi akan kehidupan manusia batinianya. Sehingga istilah yang kita dapat dari dunia ini, itu mens sano in corpore sano, yang berarti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi sekarang kita mengetahui bahwa dalam batinia yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Hal ini pun disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam 3 Yohanes ayat yang kedua. Dalam 3 Yohanes ayat yang kedua, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku, pernyataan ini menunjukkan bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Karena itu, dalam hidup ini, ternyata kita dibawa dalam satu kesadaran bahwa orang yang bahagia itu cenderung mempunyai tubuh yang sehat. Dan Paulus menulis hal ini, dan penulis kitab Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap bersemangat dalam pengharapan. Bahwa kita pada hal yang kedua, bahwa pengharapan itu merupakan sesuatu yang pasti. Pengharapan adalah sesuatu yang pasti. Ayat 17 berkata sebagai berikut. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, pengharapan adalah suatu kerinduan yang disertai keyakinan untuk mencapai tujuan dari hidup ini, atau suatu motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Saudara, pengharapan merupakan suatu kepastian masa depan dalam sikap optimis untuk meraih keberhasilan. Saudara, dalam satu konferensi mahasiswa di Amerika Serikat di sebuah universitas yang terkenal, seorang ibu
didaulat untuk menyampaikan akan suatu kesaksian dari kehidupannya. Dan ibu ini berkata, atau ibu ini mulai menceritakan, ibuku bisu, tuli dan sangat miskin. Suatu hari seorang pria memperkosa ibuku hingga ia hamil. Dan lahirlah aku tanpa mengenal siapa ayahku. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan yang menolong ibuku melahirkan aku. Dan yang menolong ibuku dalam kelahiran itu adalah seorang ibu tua pemilik dari kebun itu. Kami hidup sangat miskin hingga dalam usia yang masih muda. Aku terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untukku dan ibuku. Karena saat itu ibuku sakit stroke. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci keadaan saat itu. Aku kecewa pada Tuhan saat itu. Karena Dia tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh aku tak paham mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencemohkanku. Mereka memanggilku si anak haram dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, "Aji, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu bahwa rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa, pilihlah yang terbaik." Nadanya yang lirih dan penuh makna dalam menyampaikan akan nasihatnya itu kepadaku. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku, berdiri tegak dan doa. Dan mulai saat itu, aku memilih untuk keluar dari rasa kecewa dan hidup tak berguna. Dan singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, akhirnya Tuhan memberkati dengan melimpah. Aku meraih kesuksesan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah siapakah ibu yang bersaksi ini? Ia adalah Essie Taylor Morton, mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Saudaraku, Paulus bukan sekedar melihat sisi positif. Bila dia katakan bahwa meski tubuhnya menjadi lemah karena penderitaan yang dia alami, tapi kehidupan rohaninya diperbarui dan diperkuat oleh kuasa Allah dalam ayat yang ke-16. Tapi lebih daripada itu, cakrawala pemikirannya menjangkau pengharapan yang pasti, yakni kemuliaan yang kekal. Saudara, pengharapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada karya Allah yang tidak pernah pudar, walaupun penderitaan ataupun kesulitan menghadang pelayanannya. Tapi justru dia dapat berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Saudaraku, jemaat Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19, pengharapan merupakan suatu pemberian yang ajaib yang datang dari Allah. Karena pengharapan adalah sumber kekuatan dan semangat di dalam kita menghadapi ujian-ujian di kehidupan yang sangat keras dan berat ini. Sehingga pada saat kita bekerja atau berjuang dalam kelelahan, pengharapan memberi kekuatan yang baru. Dan firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga dalam tetap bersemangat dan berpengharapan, kita harus memiliki penglihatan iman. Ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, iman adalah kemampuan untuk melihat apa yang tidak kelihatan, seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam ayat yang 18 tadi. Dengan kata lain, iman adalah sikap hidup sebagai hasil dari keyakinan kita akan Allah dan janji-janjinya yang belum menjadi kenyataan. Iman memampukan kita melihat apa yang mata jasmani tidak sanggup melihatnya. Saudaraku, dengan memiliki penglihatan iman, kita dimampukan untuk selalu melihat kuasa dan kasih Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu tidak kelihatan, tapi Ia ada. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan iman pun mampu membawa kita untuk melihat keselamatan yang telah Allah berikan pada kita dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 2 Korintus 5 ayat 7, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita membawa kita untuk mampu melihat surga. Karena surga merupakan tujuan akhir dari setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan surga merupakan tempat yang memiliki berbagai nama yang menyenangkan. Untuk itulah, dalam penglihatan iman, kita dibawa untuk melihat rumah Bapa, melihat tempat kediaman Allah, melihat tempat kemuliaan Allah, melihat takhta Allah. Dan dalam iman, kita dapat melihat rumah masa depan kita dan tempat yang kekal. Iman juga membawa kita untuk melihat janji-janji Allah dalam kehidupan ini. Seperti yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb dalam Bilangan 13 ayat 27-30 dan 14 ayat 9. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah dua pribadi yang mampu melihat dengan iman. Sedangkan yang 10 orang hanya melihat apa yang terlihat oleh mata mereka. Sehingga mereka membangun satu opini kepada umat Israel untuk tidak melanjutkan perjalanan masuk tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka dapat melihat bahwa
Allah telah menghalau dan mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu. Sehingga mereka berkata bahwa Allah yang berperang bagi kita. Kita pasti menang. Saudara, dalam hidup ini, kita di bawah, di tengah-tengah kehidupan yang tidak memiliki kepastian karena berkembangnya pandemi COVID-19, di mana banyak negara yang sudah mulai mengalami resesi. Tapi kita dibawa untuk melihat kehidupan ini dengan iman kita, bahwa Allah berjalan bersama kita. Allah menjamin hidup kita. Allah memimpin hidup kita dan memberkati kita dalam segala pekerjaan usaha yang kita lakukan. Sehingga kita tak perlu berkecil hati di dalam masa kesulitan ini. Karena apa? Karena kita memiliki penglihatan iman. Karena iman dan pengharapan pada Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mempermalukan kita. Karena itu kita maju terus dalam kehidupan ini. Dalam situasi-situasi yang harus kita jalani di masa pandemi COVID-19 ini. Kita maju dalam semangat dan pengharapan yang hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti bahwa kita dalam kemenangannya. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Maha besar Allah Tuhan kami, Bapa dalam Yesus Kristus, sungguh Dikau Allah yang hidup, yang selalu ada bersama kami di kehidupan ini ya Tuhan. Bahwa Dikau tak pernah membiarkan, bahkan meninggalkan kami. Dikau selalu ada bersama kami, karena Dikau adalah Immanuel. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang membawa kami untuk tetap bersemangat dalam pengharapan kepadamu ya Tuhan. Karena pengharapan padamu tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan, firman yang telah kami dengar sungguh membawa kami terus berada dalam satu kekuatan yang datang daripadamu di tengah-tengah kesulitan yang saat ini melanda dunia ini. Tapi kami tahu kami hidup bukan bergantung pada situasi dan keadaan dunia ini. Tapi kami hidup berdasarkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terus dibawa dalam satu semangat, dalam pengharapan yang teguh yang hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan terus memperbarui hidup kami. Terus menjadi kekayaan yang membuat kami ada dalam satu kekuatan yang baru. Bahwa kami dalam satu kesegaran, baik bagi jiwa maupun bagi tubuh kami. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Karena firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu tak pernah gagal atas hidup kami. Sehingga kami sungguh mau melangkah untuk terus masuk dalam pembelajaran bersama dengan-Mu ya Tuhan. Di mana batinnya kami semakin diperbarui oleh firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami pun dibawa dalam satu kepastian pengharapan kepadamu. Di mana pengharapan padamu bahwa kami memiliki satu ketenangan, memiliki satu kesegaran yang baru untuk melihat pada tujuan hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Sehingga dalam kepastian pengharapan ini, kami tidak stagnan atau kami tidak mundur. Kami terus berjalan dalam genggaman tangan Tuhan. Di mana Tuhan menuntun kami.
di jalan-jalanmu, dalam rencana kekalamu atas kehidupan kami. Dan kami pun dibawa dalam penglihatan iman untuk melihat hal-hal yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami. Tetapi kami dapat melihat satu masa depan yang penuh dengan karya-karya Tuhan yang besar atas hidup kami. Sehingga kami terus disiapkan untuk mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidup kami ini. Bahwa mujizat terus berlaku dalam hidup kami, bahwa Tuhan akan terus memelihara hidup kami, karena kami ada dalam penyerahan yang utuh, yang hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Memberkati juga akan Bapak Gembala kami. Tuhan pimpin dalam kekuatan, kesehatan, keselamatan baru. Ia boleh ada dalam sukacita kasih yang melimpah, dalam penghiburan yang datang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga semua anak-anak, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Tangan Tuhan memimpin mereka dalam rahmat-Mu, dalam kasih dan kekuatan-Mu, akan ada dalam naungan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah masuk ke usia lanjut. Khususnya kami mau serahkan Tante Ridwan di usia yang sudah lanjut ini Tuhan, bahwa ia dalam semangat iman yang bernyala-nyala, bahkan dalam kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru bagi tubuhnya. Tuhan pimpin ia, dan ia boleh menikmati hari-hari kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan juga bersama dengan anak-anaknya. Dan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa menyerahkan Pak Sani, berdoa menyerahkan Ibu Ardiningsi atau Ibu Ewa. Kami berdoa juga menyerahkan juga akan Ibu Frida. Kami juga berdoa menyerahkan juga akan saudara kasih kami, Eli. Tangan Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah mereka, memulihkan mereka dari kelemahan tubuh mereka. Dan mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan dalam kuasa darah dan bilur Tuhan Yesus Kristus. Begitupun kami serahkan juga saudara kami Pak Ivan. Tuhan juga memberkati dalam pemulihan yang Tuhan terus kerjakan, sehingga jantungnya kembali sehat sempurna, karena Tuhan telah memulihkannya dalam kuasa darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap usaha pekerjaan kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami tahu kami melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu curahkan berkat atas kehidupan kami. Sehingga apa yang kami butuhkan selalu terlengkapi dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan juga para menteri dan semua aparat pemerintahan dimanapun berada. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan roh hikmat Tuhan, dan takut akan Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka dapat melakukan semua kewajiban mereka dengan dalam hikmat dan kebijaksanaan dan kalbudi yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan tolong di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan lawat bangsa negara kami. Tuhan tolong sehingga COVID-19 ini dapat dijauhkan dari bumi Indonesia ini Tuhan. Bahkan saat ini mereka yang tertular COVID-19, Tuhan lawat mereka. Baik yang ada di rumah sakit maupun ada di rumah masing-masing. Tangan Tuhan tolong, dan Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Tuhan nyatakan kesembuhan bagi mereka. Di mana Tuhan melahirkan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang melawat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua para medis, dokter, perawat, Tuhan berkati. Tuhan lindungi mereka dalam menangani setiap pasien. Jauhkan mereka dari penularan COVID-19 ini, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami bawa kepadamu. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat, seperti biasanya dalam setiap ibadah, kita memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Dan mari kita siapkan persembahan kita kumpulkan dalam amplop, dan kita simpan, dan ketika kita bertemu kembali dalam ibadah tatap muka di gereja, kita dapat membawa persembahan kita. Atau ketika kita bertemu dengan bendahara gereja, kita bisa serahkan padanya. Jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dalam doa dan berkat, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Jemaat, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.